Halo pemirsa, annyeonghaseyo. Kita berjumpa lagi dalam program 15 Minutes Metro TV. Dan saat ini saya sedang berada di sebuah acara yang bertajuk Hi Seoul Roadshow in Jakarta. Sebuah event yang diadakan sejak tahun 2004 untuk meningkatkan kerjasama bisnis antara kedua negara. Sudah ada delegasi dari puluhan perusahaan dari Seoul, Korea Selatan untuk menjajaki peluang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Dan kali ini sudah ada perusahaan delegasi dari Korea Selatan yang akan menjajaki peluang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan unggulan Indonesia. Diharapkan mereka dapat menemukan mitra bisnis untuk meningkatkan kerjasama bisnis di masa mendatang. Mari kita simak seperti apa acaranya. 저희 회사는 한국에 소재하고 있으며 인도네시아에 지사를 두고 있습니다. 저희 회사는 온열 매트라스 제품, 허리 보호대, 무릎 보호대, 목걸이, 마그네틱 고요 이런 생활 건강 제품을 인도네시아 정부로부터 판매 허가를 득하고 13485 ISO 13485 GMP 등 의료기기 허가를 득하고 있습니다. 인도네시아 시장은 아주 매력적이고 큰 시장입니다. 그래서 저희 생활 건강 제품이 인도네시아 국민한테 너무 잘 어울린다고 생각하기 때문에 앞으로 우리 한국 바이오뿐만 아니고 한국에 있는 많은 기업들을 꼭 인도네시아 진출을 하게끔 희망하고 있습니다. 그 의료기기 유통업체나 유통망을 가지고 있는 예를 들면 인도맛이나 약국 유통, 알파맛 이런 업체들을 만나고 싶고 꼭 만나고 싶습니다. 저희 회사는 대한민국에서 40년 된 커피 회사입니다. 그 인도네시아의 크고 매력적인 시장에 저희 제품을 소개하기 위해서 이 자리에 왔습니다. 대표 제품은 요 파우치 커피 제품이고 한국에서 편의점에서 많이 판매되는 제품입니다. 한국에서 처음으로 이 제품을 저희가 출시를 했고 선풍적인 인기를 끌게 되어서 인도네시아 시장에 소개하러 왔습니다. 한국에서 젊은 사람들이 저희 제품들을 많이 찾는 만큼 인도네시아의 젊은 사람들과 인도네시아 사람들이 저희 제품을 많이 알게 돼서 같이 좋은 교류를 할 수 있으면 좋겠습니다. Tadi kita sudah bertemu dengan perwakilan dari Hi Seoul Roadshow in Jakarta dan juga ada pengusaha-pengusaha yang langsung datang dari Seoul, Korea Selatan. Nah, setelah ini juga akan ada penandatanganan MOU dengan Kadin dan juga dengan Apindo. Ini untuk hubungan bilateral dan juga kerjasama yang dijalin antara kedua pihak. Mari kita ikuti. Sejarah relationship atau hubungan antara Kadin dengan Korea ini seperti apa, Pak? Well, begini, Korea ini adalah salah satu investor yang tangguh. Kalau dilihat dari sejarah investasi di Korea, di Indonesia, dari bisnis Korea itu meskipun pasang surut perekonomian Indonesia, Korean investment itu pasti tetap konsisten selama ini. Nah, khususnya Seoul Business Agency, Pak. Yes. Ini arah kerjasamanya itu mau dibawa kemana, Pak? Well, I think Seoul Business Agency ini adalah salah satu conduit. Ya, nantinya MOU ini kita akan kerjasama dengan beberapa bidang kita, bidang kewirausahaan, bidang usaha kecil menengah. Nanti kita akan teman-teman di Kadin itu kita akan ketemukan dengan Seoul Business Agency. Seoul Business Agency ada juga salah satu tempat kurasi UMKM dari mereka. Sehingga
UMKM yang akan ditawarkan dari SBA ini merupakan UMKM yang mungkin udah layak untuk kerjasama dengan kita. Gitu. Tapi kalau kita lihat belakangan ya, bukan hanya Korea, sepertinya itu kok banyak negara yang ingin mulai masuk penetrasi ke market Indonesia. Right. Apa dengan Kadin soal itu, Pak? Dengan meningkatnya perekonomian Indonesia, middle class-nya kan kita meningkat, sehingga daya belinya juga kita akan meningkat. Dan investor kan melihat itu, dan hampir 280 juta penduduk di Indonesia, dan sebagian besar dan middle class-nya ini udah makin menguat. Apa keuntungan UKM kita dengan adanya kerjasama yang baru saja terjalin ini, Pak? Di Kadin ini ada program yang untuk meningkatkan satu jaringan UMKM di luar, dan juga membentuk satu bisnis model yang namanya inclusive closed loop. Jadi kerjasama sama perusahaan besar sama UMKM. Nah, kedua two prong approach ini mungkin bisa secara praktis meningkatkan bukan cuma jumlah UMKM, tapi juga mutu. Seperti diketahui bahwa sekarang ini di Indonesia udah ada 70 juta UMKM kita. 60% GDP Indonesia itu dihasilkan oleh UMKM. 90% tenaga kerja yang terserap di Indonesia itu UMKM, bukan perusahaan besar. Jadi ini merupakan satu bagian integral di dalam pertumbuhan ekonomi dan harus masuk di dalam bisnis model yang ada di kita sekarang ini. So UMKM is our key. It's the future. Yeah. Jadi bukan hanya sebagai market ya, Pak ya, tentunya ya. Nah, untuk menggambarkan sedikit, sebenarnya selama ini hubungan dagang antara Indonesia dan Korea Selatan itu seperti apa sih, Bu? Jadi kalau kita lihat kan memang Korea Selatan itu merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia juga ya. Jadi ini kita sudah tahu bahwa sudah ada penandatanganan namanya IKCPA, Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, salah satu yang selama ini kita sudah jalin dengan Korea, karena saya mau fokus dengan penandatanganan hari ini ya, saya melihat bahwa memang UMKM ini Seoul Business Agency ini kan satu institusi yang besar sekali UMKM-nya. Nah, kebetulan Apindo juga sebagai wadah pengusaha, kita juga mendorong pengembangan UMKM. Oke, nanti dalam bentuk apa, Bu? Karena ini kan mereka membawa sekitar 20 ya pengusaha Korea, dan mereka tuh ingin masuk ke market Indonesia. Jadi yang diharapkan dari ditandatanganinya perjanjian atau MOU dengan SBA ini apa? Ya, pertama kami melihat bahwa kami tidak mau Indonesia itu hanya jadi market. Itu nomor satu ya. Makanya kenapa Apindo selalu mendorong yang namanya kemitraan. Kalau saya lihat, kita juga bisa belajar mengenai identitas daripada perusahaan UMKM Korea gitu. Kami melihat di sini memang mereka sangat membantu dari segi formalitas, memformalisasikan UMKM mereka kan di Korea dengan standar sertifikasi dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat gimana caranya UMKM kita ini yang banyak sekali juga masih di informal sektor ini bisa masuk ke dalam formal sektor gitu, dan itu biasanya perlu legalisasi ya kan. Dan yang mungkin yang ketiga adalah memang peningkatan dari segi kapasitas UMKM Indonesia ini, kita memang perlu untuk membuka gitu, bahwa memang peluang-peluang dari masing-masing pasar itu ada, tapi bagaimana sebagai UMKM ini kita juga bisa naik kelas. Nah, jadi ini mungkin hal-hal yang kami melihat secara konkret, karena UMKM Korea itu banyak yang sangat sukses berhasil. Betul. Kita juga bisa belajar, selain juga tadi peningkatan dari segi transaksi ya yang terjadi, baik itu dagang maupun mungkin UMKM Korea mau bermitra dengan UMKM Indonesia untuk investasi di sini juga gitu. Itu kan memungkinkan juga. Iya, sounds promising. Dan demikianlah seluruh rangkaian kegiatan dari HiSeoul Roadshow in Jakarta. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi UMKM di kedua negara. Kamsahamnida dan Theo Manayo. Metro TV